Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku kelas 2, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan Ustadz Bahtiar untuk materi kali ini. Kemarin kan sudah latihan gerak dasar lokomotor, berlari, menggunakan tangan, ya kan? Nah, sekarang materi untuk subtematika ini ya, berlari berpasangan membentuk kelompok. Nah, jadi berlari berpasangan, terus ada satunya lagi membentuk kelompok. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya, ya. Eh, kita lihat untuk slide berikutnya. Berlari berpasangan, namanya saja berpasangan, ya. Bagaimana aturannya? Berpasangan, otomatis lari berpasangan, lari apa? Dengan dua orang berpasangan. Kalau sendiri berarti lari sendiri. Kalau berkelompok itu lari dengan banyak orang, ya. Kalau ini berpasangan berarti aturannya dengan berpasangan. Lalu bagaimana agar menang? Nah, dari start sampai finish bagaimana caranya untuk menang? Caranya berpasangan, berlari berpasangan sampai ke finish dengan bersama-sama. Terus boleh nggak kalau yang lari duluan itu teman kita yang satunya, tapi yang satunya di belakang? Nah, itu tidak boleh, artinya tangannya lepas. Kalau tangan lepas tidak berpasangan lagi, ya. Semua paham ya? Tuh, itu namanya lari berpasangan. Ada garis awal. Garis awal itu namanya apa? Garis start. Nah, kalau garis akhir namanya apa? Garis finish. Nah, itu. Jadi boleh nih nanti untuk praktek kalian di rumah bersama adik kalian juga boleh, atau saudara kalian yang berada di rumah, berpasangan nanti berlomba siapa yang paling menang. Nah, siapa yang menang. Terus bagaimana kalau aku bisa cepet tapi pasangan aku pelan? Ya nggak boleh. Cepet kamu duluan terus meninggal temannya yang berada di depan, terus yang di belakang malah nanti tidak boleh. Nah, jadi harus dua-duanya harus bareng-bareng ke finish. Itu aturannya. Larangannya itu tadi. Larangannya bagaimana? Tidak boleh lepas. Tangannya tidak boleh lepas, ya. Harus lari bergandengan. Ya. Lari berpasangan, harus lari berdua orang. Jelas ya untuk materi hari ini. Materi yang lari berpasangan silakan nanti untuk praktek di rumah bisa diaplikasikan di rumah, ya, untuk aktivitas di rumah. Next, nah ini siswa lalu apa? Lari membentuk kelompok. Nah, sudah saya jelaskan di dalam materi slide ini nih, ya. Siswa kelas 2 bermain dengan penuh semangat. Mereka harus membuat kelompok sebanyak tiupan peluit. Nah, peluit. Siapa yang memberikan peluit? Nah, yang memberikan peluit adalah Ustadz atau guru kalian, atau yang ada di rumah orang tua kalian. Nah, ketika Ustadz peluit 3, tit 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 3, berarti kalian membentuk berapa kelompok? 3 orang, benar. Membentuk kelompok 3 orang. Kalau Ustadz bunyi peluitnya tit prit, berapa berarti? 2, benar. Jadi kalian harus membuat kelompok 2 orang. Harus tuh. Jadi di dalam di dalam suatu lingkungan tersebut, di dalam kelompok tersebut ada orang banyak. Ketika Ustadz memberi peluit misalnya 2 kali tadi, harus membentuk kelompok berapa? 2 orang. Jadi itu tadi permainan bentuk kelompok. Jadi harus fokus. Indera apa yang digunakan? Telinga. Kalau kalian nggak dengar peluitnya, bisa nggak nanti membentuk kelompok? Nggak kan? Nah, jadi harus didengarkan baik-baik peluitnya, ya. Itu untuk mencoba interaksi di pendengaran kalian, apa fokus atau tidak. Nah, jadi tidak hanya dengan mengucapkan atau memberi kode, tapi juga pendengaran. Misalnya membentuk 5 kelompok. 5 kelompok. Berarti peluitnya sebanyak berapa? 5, benar, membentuk 5, ya. Jadi itu ya, jelas ya untuk permainan kelompok dalam olahraga. Itu aja untuk materi dari dari subtema 3. Nah, silahkan nanti dikerjakan di buku BD sesuai yang Ustadz jelaskan di slide ini. Cukup sekian dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.